Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Pak Stevi selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pengendalian Sumber Minyak. Jadi di sini saya Oktarifala Destarandra dengan NIM 122480058 ingin mempresentasikan untuk ujian akhir semester yang akan membahas jurnal berjudul Early Kick Detection and Well Control Decision Making for Managed Pressure Drilling Automation. Jadi jurnal ini diterbitkan di Journal of Natural Gas Science and Engineering oleh Karimi Fajargah dan Van Oort pada tahun 2015. Nah, pada slide ini ada outline jurnal yang akan saya bahas. Itu dimulai dari problem atau latar belakang permasalahan, lalu ada metode dan asumsi penelitian, juga ada keterbatasannya, dan implikasinya dalam operasi pemboran, lalu hasil utama, lalu ada diskusi dan implikasi well control, lalu ada novelty atau kebaruan dari penelitian tersebut, dan rekomendasi, serta ditutup dengan kesimpulan atau poin penting yang didapatkan dari jurnal ini. Selanjutnya ini ada problem atau latar belakangnya. Jadi pada pemboran modern itu resiko terjadinya kick semakin meningkat. Salah satunya penyebabnya itu adalah kondisi narrow mud window yang membuat batas aman tekanan itu sangat sempit. Jadi masalahnya metode deteksi kick konvensional itu masih mengandalkan pit gain dan perubahan tekanan pompa. Dan indikator ini tuh baru muncul saat influxnya itu sudah cukup besar. Jadi dia sering terlambat. Nah, di sisi lain pada operasi Managed Pressure Drilling atau yang disebut MPD ini belum ada metode deteksi dan respon well control yang cepat dan sistematis. Nah, inilah celah yang ingin dijawab oleh penelitian ini. Jadi pada gambar di samping ini tuh menunjukkan alur deteksi kick konvensional yang cukup kompleks dan juga bertahap. Jadi prosesnya itu dimulai dari pemantauan flow in, flow out, lalu ada tekanan pompa dan pit gain. Jadi kalau flow out-nya itu lebih kecil dari flow in, sistem itu menganggapnya loss. Tapi kalau flow out-nya itu lebih besar, dia masih belum langsung dianggap kick. Karena bisa saja disebabkan oleh perubahan pompa atau wellbore breathing. Nah, baru setelah flow out-nya itu terus meningkat dan mendekati flow in, jadi sistemnya itu baru masuk ke tahap kick detection awal. Dan selanjutnya, dia masih perlu konfirmasi tambahan seperti lokasi kick, lalu ada profil tekanan anulus, dan jenis influxnya. Apakah gas atau cairan? Jadi artinya deteksi kick ini baru benar-benar pasti setelah beberapa tahap konfirmasi saat influx sudah cukup berkembang. Jadi karena kompleksnya alur ini dan tingginya ketergantungan pada konfirmasi berlapis, maka dibutuhkan metode deteksi kick yang lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih proaktif seperti yang ditawarkan dalam sistem MPD yang dibahas pada jurnal ini. Nah, untuk slide selanjutnya ini ada metode, asumsi, dan keterbatasannya. Jadi penelitian ini tuh difokuskan pada sistem MPD dengan metode constant bottom hole pressure atau CBHP. Jadi aliran fluidanya itu dimodelkan sebagai dua fasa, yaitu gas dan cairan. Lalu parameter sumur, fluida, dan kondisi operasi itu ditentukan berdasarkan perencanaan pemboran dengan asumsi kondisi operasinya itu stabil dan ideal. Namun penelitian ini tuh masih memiliki keterbatasan karena dia masih berbasis simulasi, bukan data lapangan, dan belum mempertimbangkan dari gangguan sensor maupun variasi operasional yang ada. Nah, pada slide ini itu menunjukkan data input yang digunakan dalam simulasi. Nah, mulai dari parameter sumur, lalu ada karakteristik fluida, terus juga kondisi operasinya. Jadi data inilah yang menjadi dasar untuk menganalisis perilaku sumur saat terjadinya kick. Next-nya ini adalah implementasi dalam operasi pemboran. Nah, di bagian ini tuh ditunjukin bagaimana proses penentuan respon well control saat terjadi kick pada sistem MPD. Jadi fokusnya itu adalah
bagaimana sistem itu bisa mendeteksi kick lebih awal dan menentukan respon yang tepat tanpa langsung melakukan shut-in gitu. Nah, jadi setelah kick-nya itu terdeteksi, respon well control-nya itu bisa ditentukan secara bertahap tanpa harus langsung shut-in. Jadi pendekatan ini tuh dibuat untuk pengambilan keputusan menjadi lebih aman dan terkontrol pada operasi MPD. Nah, pada slide ini tuh ada hasil utama dari penelitian ini. Dia menunjukkan yang sebelah kiri itu ada grafik delta flow, yaitu selisih antara flow in dan juga flow out, yang merupakan indikator kick paling cepat. Jadi kick-nya itu dapat terdeteksi lebih awal sebelum pit gain-nya itu meningkat. Dan grafik ini tuh memperlihatkan perbedaan flow in dan flow out saat terjadinya influx. Jadi terlihat jelas bahwa perubahan delta flow itu muncul lebih dulu. Nah, selanjutnya di sebelah kanan ini ada grafik pit gain yang cenderung meningkat secara bertahap dan meresponnya itu lebih lambat, sehingga lebih cocok digunakan sebagai indikator konfirmasi. Selanjutnya ini ada diskusi dan implikasinya well control. Jadi deteksi dini ini memungkinkan respon well control itu dilakukan secara bertahap tanpa langsung shut-in. Dan hal ini itu sangat penting terutama pada kondisi narrow mud window, karena kesalahan kecil pada tekanan itu bisa langsung menyebabkan fracture atau loss circulation gitu. Nah, di sini ada dua grafik. Pada grafik sebelah kiri itu ukuran influx sangat mempengaruhi kebutuhan surface back pressure. Jadi semakin besar influxnya, maka semakin besar risiko tekanan berlebih yang membahayakan integritas dari sumur itu. Lalu yang sebelah kanan ini ada pengaruh influx terhadap ECD, menyebabkan kenaikan ECD yang berpotensi mendekati batas fraktur. Selanjutnya ini ada analisis selama influx removal. Di slide ini tuh fokusnya ke respon tekanan selama proses influx removal pada sistem MPD tadi. Jadi yang pertama dari grafik annular frictional pressure drop terhadap flow rate. Ini terlihat bahwa semakin tinggi flow rate-nya, maka pressure drop di annulus itu juga semakin besar. Dan kondisi ini membantu dalam pengaturan pompa agar tekanan di dalam sumur itu tetap berada pada kondisi yang aman. Selanjutnya, grafik yang tengah itu ada grafik BHP terhadap waktu. Jadi terlihat bahwa tekanan dasar sumur itu mengalami kenaikan dan penurunan saat influxnya itu mulai dikontrol. Namun setelah proses influx removal selesai, tekanannya itu kembali stabil. Dan hal ini itu menunjukkan bahwa sumur memberikan respon dinamis terhadap proses pengendalian dari influx itu. Yang terakhir, yang ada di sebelah kanan, itu ada grafik surface back pressure yang menunjukkan bahwa tekanan di permukaan itu diatur untuk menjaga BHP itu agar tetap konstan. Nah, jadi dengan pengaturan ini, kenaikan atau penurunan tekanan yang berlebihan ya akibat influx itu dapat dicegah, sehingga kestabilan tekanan sumur tetap terjaga selama operasi berlangsung. Next-nya ini ada distribusi gas dan titik kritis sumur. Jadi yang pertama di sini ada grafik gas void fraction terhadap kedalaman. Terlihat bahwa akumulasi gas tidak merata sepanjang sumur dan konsentrasi gas itu cenderung meningkat pada kedalaman tertentu yang menunjukkan adanya potensi zona kritis jika gasnya itu tidak dikontrol dengan baik. Dan distribusi ini penting karena keberadaan gas itu dia dapat mempengaruhi tekanan hidrostatik di dalam sumur. Lalu selanjutnya di sebelah kanan itu ada dampak dari distribusi gas tersebut dapat dilihat dari grafik tekanan di titik terlemah sumur. Jadi selama proses influx removal tadi, tekanan pada titik terlemah itu mengalami perubahan, sehingga
perlu diperhatikan agar tidak melebihi batas tekanan formasi. Jika tekanannya itu terlalu tinggi, maka dia beresiko menyebabkan fracture. Sedangkan jika terlalu rendah, dia dapat memicu influx lanjutan. Next, ini ada novelty dan juga rekomendasi dari penelitian ini. Jadi dari sisi novelty-nya, penelitian ini itu menunjukkan bahwa penggabungan beberapa indikator seperti pit gain, lalu ada delta flow, dan tekanan pompa itu dapat membantu mendeteksi kick dengan lebih cepat dibandingkan hanya mengandalkan satu indikator saja. Selain itu, perubahan BHP dan surface back pressure tadi dapat diamati secara real time selama proses influx removal. Sehingga respon sumur terhadap pengendalian influx itu dia dapat dianalisis dengan lebih jelas. Dan penelitian ini juga memetakan distribusi gas dan lokasi titik lemah sumur itu sehingga potensi risiko lokalnya itu dapat diidentifikasi lebih awal. Nah, untuk rekomendasinya berdasarkan hasil tersebut, terdapat beberapa rekomendasi. Yang pertama, pemantauan beberapa indikator secara bersamaan itu disarankan untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi deteksi kick. Lalu yang kedua, pengaturan surface back pressure itu perlu dilakukan secara hati-hati agar BHP-nya itu tetap stabil dan tidak mengalami kenaikan atau penurunan yang berlebihan. Dan yang terakhir itu perhatian khusus perlu diberikan pada titik lemah sumur saat merancang strategi well control, sehingga resiko yang terjadinya fracture formasi tadi atau lost circulation itu dapat dicegah lebih awal. Dan yang terakhir ini ada kesimpulan dan key takeaways atau poin penting yang didapatkan dari jurnal ini. Jadi penelitian ini tuh menunjukkan bahwa indikator pit gain, delta flow, dan tekanan pompa itu memiliki peran penting dalam mendeteksi influx secara cepat. Jadi dengan memantau beberapa parameter sekaligus, potensi kick itu dapat dikenali lebih awal gitu. Dan selain itu, pemantauan BHP dan pengaturan surface back pressure secara real time tadi itu terbukti membantu menjaga kestabilan tekanan sumur selama proses influx removal. Nah, hal ini tuh penting untuk mencegah terjadinya tekanan berlebih maupun penurunan tekanan yang tidak diinginkan gitu. Jadi penelitian ini juga menegaskan bahwa pemahaman distribusi gas dan lokasi titik lemah sumur itu sangat-sangat membantu dalam mengidentifikasi risiko lokal. Oleh karena itu, penerapan strategi well control yang adaptif dan berbasis multi parameter tadi dapat meningkatkan keselamatan dan keandalan pada operasi sumur. Sekian penjelasan presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian dan ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.